Halo semuanya, balik lagi di segmen preview film. Kita akan membahas film yang baru tayang kemarin, Deadpool and Wolverine. Ya, siapa yang udah pada nonton nih? Gimana pendapat kalian? Film ini tuh disutradarai sama gua lupa anjir. Sutradaranya siapa, Zra? Siapa? Kita cari, aku juga lupa lagi bang. Dibintangin sama Ryan Reynolds tentu saja, yang tidak lepas dari image Deadpool. Bang, directornya adalah Sean Levy. Oh, disutradarai sama Sean Levy. Dan tentu saja karakter yang dibangkitkan lagi dari kubur karena Marvel Desperate, Wolverine yang masih diperankan sama Hugh Jackman. Hugh Jackman, Gimana ya? the only one. Iya, the only one. Menurut gue film ini jelek karena walaupun di judulnya ada poolnya, tapi gue nggak ngelihat ada kolam renang di film ini. Di mana kolam renangnya? Nggak, gue bercanda. Filmnya bagus kok. Filmnya bagus, tapi apakah klaim Ryan Reynolds yang bilang bahwa gua ini Marvel Jesus itu benar? Gua rasa enggak sih, enggak. Film ini tetap enggak bikin gua excited sama film Marvel yang berikutnya. Tapi jangan salah paham ya, gue bilang film ini bagus. Bagus banget. Dari awal sampai akhir, awalnya aja itu gue demen banget waktu Ryan Reynolds itu ngelawan musuh-musuhnya itu pakai lagunya NSYNC ya. Iya. Lawan TVA pakai nari. Iya, pakai nari. Gue milenial jadi gue hafal banget lagu NSYNC. Itu di kehidupan gue banget itu lagu NSYNC. Benar-benar. Gimana Zra pendapat lo Zra langsung? Ya kalau gue sangat suka banget ya sama Deadpool sama and Wolverine ini gitu. Karena benar sih bang, maksudnya memang kita tahu Deadpool lah ya, dia memang benar-benar yang kita jangan anggap inilah serius gitu kan. Maksudnya ini bukan film yang lu untuk nonton serius, emang lu sambil bercanda gitu kan. Yang emang konyol tapi ya kita ngomong lah dari segi apa namanya actionnya keren gitu kan, dari segi apa ya bang ya, ya kalau acting ini kan emang bukan skala acting lah ya bang ya, tapi yang seru adalah apa kan awalnya gue juga mikir nih ntar gimana caranya ini si Deadpool ini mau dibawa ke MCU gitu kan. Nah tapi ternyata caranya cukup brilian sih, tiba-tiba dia munculin multiverse gitu kan, langsung di awal langsung tiba-tiba ada TVA, ada ada apa namanya itu, bahkan gue tiba-tiba gue lumayan kaget sih, tiba-tiba itu dia muncul di Happy Hogan gitu lah, itu dari mana tiba-tiba sih, apakah tiba-tiba ya udah begitu aja multiverse sudah ada aja gitu kan gitu. Iya, dia ngaco gara-gara dia bikin timeline sendiri aja Zra. Tadinya dia di itu. Iya. Tadinya dia di 616 terus pecah kan jadi 1000 berapa itu. Tapi kan yang 616 kan yang di tempatnya si sekarang bang, yang 616 kan yang MCU kan. Iya. Kan dia kan awalnya bukan 616, dia awalnya yang iya tahu yang di 1000 ribuan itu. Iya, terus tiba-tiba dia ke 616 terus balik lagi ke tempatnya dia. Nah tapi namanya juga kan konyol-konyolan lah ya gitu, bahwa ada multiverse gitu kan. Terus tiba-tiba ada TVA. Wah pasti orang, ini berarti nyambung sama Loki nih kan. Sama Loki. Jujur ya, gue agak khawatir di bagian itu deh kalau masalah film ini tuh. Orang yang nggak sempat atau nggak pengen nonton Loki itu pasti akan kebingungan sekali sama siapa TVA ini sebenarnya. Apalagi begitu si Paradox itu ngomong semacam yang ini yang karena ada pergantian kepemimpinan kita jadi berubah nih ininya arahannya. Orang yang nonton Loki pasti ngeh. Oh, pergantian kepemimpinannya antara si ini sama si ini nih. Terus arahan berubahnya ini nih. Tapi yang nggak nonton kan nggak tahu. Iya ya. Tapi kalau ini sih bang, maksudnya kalau menurut gue memang film ini memang sudah didedikasiin buat penontonnya MCU sih. Artinya kan orang-orang yang nonton semua show-nya Marvel termasuk Loki ya kan. Jadi mungkin walaupun ini ya nggak tahu ya, tetap kan pasti gue yakin nggak mungkin semua orang yang TV seriesnya Marvel juga kan. Kadang orang akan lebih nonton yang di bioskop. Nah itu makanya ya benar kata lo, yang orang yang nonton gimana? Jadi bingung kan. Kayak apa itu TVA, lalu ada yang apa namanya? Elliot ya. Elliot ya. Itu juga orang kan juga nggak tahu ya kalau nggak nonton si Loki apa-apaan gitu. Lu bilang kan untuk semua penonton MCU kan, Zra. Tapi coba bayangin di keadaan gua nih. Gua duduk di sebelah bocah, gue nggak tahu sekitar umur 15 sama kakaknya nih. Kakaknya udah umur 20-an sekian lah. Tiap ada karakter baru si bocahnya, itu siapa sih bang? Itu siapa sih bang? Anjir, males banget gue. Dia kan berarti tidak nonton dong. Iya. Berarti dia nggak nonton. Iya makanya dia nggak nonton.
Iya, Ya. jadi gitu. Tapi memang yang iya. Tapi ini kalau menurut gue ini sebenarnya adalah kayak surat cintanya yang penggemar film-film Fox, Marvel Fox zaman dulu ya. Kan ada di sini semua tuh. X-Men, walaupun dia itu kan diwakilin sama Oh, ini Wolverine masalah itu juga ya, beberapa. masalah cameo-cameonya ya. Menurut gua di sini adalah tempat di mana Marvel menempatkan cameo dengan semestinya. Ya, menempatkan cameo dengan semestinya. Iya, banget. Sebuah homage, sebuah penghormatan. Itu gua suka banget, tepuk tangan gua sama itu. Iya tuh banget, gue juga suka banget tuh, gila. Ya sama joke sih. Gue ya jokesnya mah oke lah udah dianggap. Cuma emang yang gue suka sih benar-benar bang cameo, terutama ya yang gue nggak tahu tuh pasti orang-orang di pas gue nonton kayaknya gue nggak tahu atau nggak, dan itu kayaknya cuma gue yang excited deh. Itu ketika tiba-tiba Henry Cavill ada di situ. Oke, Gila itu. guys, sekali lagi ya, gue pengen ngasih warning dulu. Kita nggak akan Ini kasih tahu spoiler. ini spoiler, tapi kita nggak akan ngasih Iya. tahu Henry Cavillnya ada di mana. Iya kita nggak kasih tahu, tapi gue cuma ngebilang aja ada dia gitu. Ya, Nanti lu tunggu aja deh. Siapa tahu kan dia cuma jadi salah satu Deadpool. Enggak Ya. dong. Ya kita Oh. nonton dulu lah. Nanti nonton aja di mana Henry Cavill-nya. Ini gue nggak akan ngasih tahu di mana. Cuma gue kan penggemar Henry Cavill, jadi gue kaget gitu. Oh, kok ada dia gitu. Tapi pas di mana? Wah nanti lo tunggu aja. Kalian Ya. nonton aja lah gitu. Ya, ada Henry Cavill di Dan- situ. Oke sih, cukup kaget Iya, gue. dan joke-jokesnya gila juga ya. Masalah jokes di beberapa jokes gue nggak terlalu suka karena itu udah bukan Deadpool, itu Oh, Ryan iya, Reynolds. Ah, Itu Ryan Iya sih, Reynolds bener yang juga. ngomong. Jadi gue no man, ini udah bukan Deadpool, harusnya nggak usah ditaro gitu menurut gue ya. iya, Sorry, gua saya batuk dulu. beberapa joke kayak gitu ya. Memang jokesnya si Ryan banget ya. Dia kan emang kayak benar-benar reaktif banget kan. Jadi memang ya tapi benar ya. Jadi bukan Deadpool tapi jadi Ryan Reynolds benar-benar. Gue setuju. Kayak misal Apa itu? si Hugh Jackman yang dibilang sama Deadpool orang ini biasanya shirtless tapi setelah The Force dia jadi agak sedikit letting himself go gitu. Apa itu kan The Force-nya Hugh Jackman kan, bukan The Force-nya Wolverine. Apa Iya, bukan iya. perceraian Wolverine kan, The perceraiannya Hugh Jackman kan? Iya. Betul. Iya. Jadi ya itu berarti Ryan Reynolds yang ngomong. Jadi no, joke itu tidak Iya, boleh iya. ditaruh di situ harusnya. Agree. Setuju itu bang. Walaupun emang Deadpool kan memang kemampuannya nge-break fourth wall itu, On tapi the wall. tapi harus tetap jadi Deadpool bukan jadi Ryan Reynolds. Itu sih Oke. keberatan gue di situ doang. Iya. It's a good point actually. Benar-benar bang gitu. Tapi kalau bang kalau dari gue pribadi yang sebenarnya gue lumayan bukan suka ya. Ini menarik sih karena kan kita tahu bahwa Marvel MCU ya termasuk dengan film dan juga sama seriesnya kan lumayan menurun ya secara kualitas. Banyak orang juga udah bilang kayak gitu. Dan Aha. gue pun juga merasa seperti itu. Agree, Karena gue kan, yeah. karena gue juga nonton semua, benar-benar semua itu gue tonton yang MCU dari TV series, yang cuma yang satu dan segala macam. Nah itu emang menurun kan beberapa secara kayak lu kenapa sih bisa bikin kayak gini? Harusnya lu bisa bikin lebih bagus. Nah itu, tapi kan di sini kan gue lupa di bagian mana. Tapi Deadpool yang ngomong bahwa itu kayak Kevin Feige emang mau kayak mocking themselves aja gitu loh. Bahwa wah sebelumnya udah turun, sekarang saatnya untuk dibagi. Tapi itu kan mereka Gue tahu berani untuk mocking diri sendiri. iya, self-deprecating joke itu bagus, setuju Iya. gue. Jadi kayak ya nih kita jelek nih, oke nih gitu, nggak apa-apa, Iya. oke. Gue Iya makanya itu sangat-sangat oke banget itu. gue suka, Karena- nggak apa-apa. Tapi enggak lah, gue Iya sih. rada kurang setuju kalau dia bilang multiverse itu gagal karena Spider-Man berhasil. Iya, makanya kayak menurut gue untuk beberapa ya. Dalam menurut gue sih, Beberapa iya. iya beberapa. Tapi yang lain mah, ya Spider-Man mah itu udah pasti akan sangat oke lah. Spider-Man Itu pasti. really make it, berhasil dia. Iyalah, itu gila sih, salah satu film terkeren sih. Maksudnya untuk yang bisa bikin kayak gitu itu ya, nggak pernah bayangin lah gue waktu itu gila juga nih. Dan kalau nggak salah Eternals itu bukan tentang multiverse kan? Dia mengenai adanya banyak di dalam dunia itu ada banyak sekali being kan di situ. Nah, itu bukan tentang multiverse tapi fail ya, enggak sih. Jadi enggak
nggak semua. Nah, even sebenarnya iya, Eternal tuh emang bukan multiverse. Tapi kan ini kan makanya masuknya kan di multiverse saga ya. Gue nggak ngerti mungkin karena padahal sebenarnya kan yang ada di multiverse lain cuma dikit sebenarnya. Orang kayaknya menurut gue tuh fokusnya tetap di Earth 616 kok gitu. Gue mungkin ngerti kenapa sebutnya multiverse karena kayaknya kan karena kan di beberapa season sama ini akhirnya ketahuan ada dunia lain gitu kan. Ada worlds yang lain. Tapi kayak sebenarnya emang kayak nggak pernah dieksplor banget sih Bang sama Marvel di soal multiverse itu sebenarnya. Cuma mungkin ya itu tadi si Spider-Man yang benar-benar banget untuk kembangin si multiverse kan Spider-Man tiba-tiba ada si musuh-musuhnya dari yang si Tobey, musuh-musuhnya dari si Andrew Garfield, lalu dua-duanya ada. Tapi yang lainnya sih menurut gue nggak benar-benar explore multiverse ya. Mungkin si Doctor Strange ya yang Multiverse of Madness itu. Tapi kan semuanya ya nempel-nempel dikit lah gitu. Soal ada multiverse. Iya. Balik lagi ke film. Musuhnya gue juga suka. Musuhnya tuh bener-bener kelihatan kayak nggak bisa dikalahin. Wah gila itu, oke banget. Iya. Salah satu musuh yang oke menurut gue di MCU yang sekarang nggak kayak. MCU, ya. Bahkan Kang yang di Ant-Man kalah sama musuh yang sekarang. Iya. Payah Kang yang Ant-Man tuh aneh sih. Nah Kang yang Ant-Man tuh aneh tau. Yang di sini oke banget, nggak menacing, tapi kelihatan banget kalau dia kejam. Iya. Kelihatan banget kalau siapa Cassandra Xavier. Cassandra Nova Xavier ya. Iya, Cassandra Nova itu kelihatan banget kalau dia kejam gitu. Wah itu. Iya, oke banget. Iya sih cukup simpel secara backgroundnya. Udah dia kesana terbuang, dia menemukan tempat, dia pengen jadi penguasa udah gitu aja Bang. Tapi asik aja. Iya, dan dia benar-benar pede aja gitu. Iya. Ngelihat si Deadpool ya dilempar, terus ngelihat Wolverine ya dimainin sama dia tak terus. Lu apa sih di pikiran lu? Wah gila. Sama ini chemistry emang sih di film ketiga ini emang yang mau ditunjukin kan gara-gara namanya Deadpool and Wolverine kan yang mau ditunjukkan kan chemistry antara Deadpool sama Wolverine ya. Itu emang udah BFF sih mereka berdua di dunia asli juga ya. Asik aja gitu nontonin mereka berdua tuh. Nggak kerasa itu 2 jam. Iya itu gue setuju. Asik banget. Tapi adegan yang paling gue suka justru tengah di mana? Justru yang di dalam mobil sama sih Bang. Yang pukul-pukulan. Iya pukul sampai darah-darahan. Iya yang akhirnya udah lama banget berantemnya kelamaan sampai diikat di itu kan di seat belt. Iya. Tapi jujur itu paling gila juga mereka berdua. Tapi asik banget itu. Dan itu karena mereka sama-sama punya healing power ya. Jadi sampai capek tapi tetap nggak ada yang luka. Bukan lagi itu kocak banget sih, tapi gila itu. Itu kayak wah gila brutal tapi bagus banget sih. Dan nggak tahu ya, tetap bisa dikasih ini loh, hero journey loh, sebuah hero journey dari dua-duanya, dari Deadpool paling buruk sampai bukan Deadpool, dari Wolverine yang katanya paling buruk sampai yang The Worst Wolverine menyelamatkan. Walaupun menurut gue bukan itu sih Wolverine yang paling buruk. Wolverine yang paling buruk itu yang ketemu pertama kali itu yang di bar yang tingginya sekursi. Itu kan yang kayak di komik, makanya kan dia bilangnya bobon ini seperti yang ada di komik akurat Wolverine katanya. Iya, komik akurat kan emang kan pendek aslinya. Kalau di komik kan dia pendek. Kalau di komik katanya pendek, iya. Tapi gue nggak tahu ya, gue kan milenial. Gue udah bilang tadi ya, gue nonton X-Men 95 tuh, gue nonton X-Men yang pertama tuh kartunnya. Gue nggak pernah ngerasa Wolverine pendek loh. Iya, kayaknya nggak pendek itu. Kayaknya yang itu agak lebay aja tuh yang pendek itu. Karena kan iya deh. Soalnya dia kan emang kalau di komik kan lebih pendek dari Cyclops, bahkan dari Jean Grey kan. Tapi nggak pendek-pendek gitu amat kali. Itu agak lebay aja. Sekursi, lucu banget. Pokoknya asli filmnya entertaining. Iya itu kayak bodoh tapi kayak seru, keren. Karena kan juga agak ada yang cukup bukan sedih ya, tapi kayak soalnya kan ini journey-nya dua-duanya, apalagi Wolverine-nya gitu kan. Tapi ini ya seru ngelihat Wolverine yang ada di sana. Wolverine yang gue nggak terlalu ngikutin komiknya. Katanya itu Wolverine yang terkenal juga gitu. Kayak yang di X tuh, gue nggak tahu tuh Wolverine apa, kenapa dia bisa di situ dan apa. Gue nggak tahu, orang gue nggak ngikutin komiknya. Terus kayak ada satu yang
ada satu yang kayaknya ada yang dari, mungkin kalau lu pernah nonton dulu kan ada kartun X-Men Evolution. Nah itu ada itu yang warna kostumnya agak coklat bukan kuning. Iya tahu gue, ingat. Nah itu keren tuh, oke, wah itu keren juga tuh, mantap. Iya yang itu kan ada cameo-nya Hulk. Iya ya. Yang gini. Oh iya. Gini kan di depannya. Iya ada gini Hulk. Yang langsung ditepis Itu, itunya si Wade. Aduh sakit. Tapi itu lagi-lagi sih. Cuma terus tapi itu endingnya juga bagus ya. Apa sih Wolverine-nya stay sama si tiba-tiba sama si sama itu juga. Ini Danny. adalah salah satu-satunya menurut gue film Marvel yang gak nyekokin gue sama masukin karakter baru. Biasanya gue dicekokin kayak Wakanda, gue dicekokin banget tuh sama si Riri Williams. Oh iya. Terus di Ant-Man gue dicekokin banget tuh sama anaknya Ant-Man tuh, Cassie Lang. Cassie Lang, iya. Terus di WandaVision? Oh, bukan di Doctor Strange. Filmnya? Di Doctor Strange and Multiverse of Madness gue dicekokin sama si America Chavez. Iya. Di sini enggak. Di sini gue suka masukin karakter barunya. Karakter barunya siapa coba? Ya lu pikir aja siapa lagi? Banyak banget di sini yang menarik di sini. Ya itu benar. Tapi di sini memang mereka lebih ke mau ini sih reuni dan juga nostalgic ya kan. Ya kayak gue bilang ini homage loh, menurut gue homage buat penghormatan. Iya kan makanya kan sampai di kreditnya kan benar-benar ini kan cuplikan behind the scene-nya. Nah itu yang gue terakhir langsung senyum, gue tepuk tangan gue anjing behind the scene-nya Fox. Dan gue juga dengan bangga I've watched all of these movies gitu loh, dari X-Men 1, 2, 3, Daredevil. Iya. Apa namanya? Apalagi sih di situ bang? Blade, ada Blade juga. Walaupun semua gue Fox kan? Bukan 20th Century Fox. Blade yang ini kan apa dia tuh ya dulu ya? Dia nggak tahu itu siapa tapi. Iya. Oh iya dia New Line Cinema deh kayaknya. Oh iya. Itu. Cuma tapi maksudnya itu gila sih. Terus ada tapi ini sangat spoiler ya, tapi ada yang akhirnya diimpi-impikan oleh orang-orang muncul di sana bang. Yang mana tuh? Mas kartu. Oh. Itu kan sudah in talk dari berapa tahun yang lalu anjir, orang itu jadi karakter itu. Akhirnya muncul di sini. Gue nggak tahu ya. Itu bahkan bukan homage gitu. Gue kaget sendiri waktu orang itu masuk. Gue juga kayak anjir akhirnya dia jadi. Soalnya kan gue kan udah tahu berita. Soalnya kan gue kan selalu ngikutin berita-berita superhero kan, film superhero juga. Jadi dulu katanya ini in talks untuk jadi ini dari tahun berapa kali itu, dari tahun belasan tuh bang. Dan tiba-tiba gue kasihan aja di komen, dan gue kasihan aja di ininya di dialog. Gue nggak bisa menyelamatkan dunia gue nggak bisa menyelamatkan dunia gue, kata si cameo sebelumnya kan. Begitu nyampe ke dia ngomong nggak tahu, gue kayaknya lahir di sini. Makanya aduh lucu banget. Mana logatnya juga lucu anjing, itu orang jadiin lah, please Marvel jadiin, please. Terus yang sama itu ya tadi yang bikin tambah lucu itu responnya si Deadpool tuh ya kan, kayak kita kan wah akhirnya lu jadi juga gitu. kan dia ngomong gitu sih, tapi gue lupa pikir siapa yang ngajarin logat lu Minion. Aduh lucu banget tuh karakter itu. Oh gila. Ya that one. Dan dia nggak hanya comic relief, berantemnya oke. Iya. Scene berantem dia oke menurut gue. Oke banget. Gue beneran kayak ngelihat karakter itu berantem, bukannya joke, bukannya bercandaan, enggak. Ya, gila sih. Oke lah film inilah. Apalagi kalau cameo yang menurut gue yang cukup gue kayak wah anjir itu ini sih. Ini spoiler juga ya. Ya kan kalau mau nonton review kan berarti harusnya betul spoiler kan bang ya. Itu adalah Mas Chris Evans sih. Tiba-tiba dia muncul. Ini Chris Evans beneran muncul guys di sini guys. Iya benar kan. Tapi asli lu lihat, lu mesti lihat kelakuan dia di sini. Kaget lu. Kok image gua tentang Cap imageku gitu. Iya. Karena kayak ternyata di sini anjir. Tapi udah pada nebak pasti. Udah pada bisa nebak pasti Chris Evans kenapa. Iya. Dan orang yang gue bilang tadi, orang-orang yang nonton film Fox kayak anjir. Ya gitu ya. Ini hintsnya nih. Orang nonton film Fox. Iya. Waduh. Enggak, udah pada bisa nebak pasti itu kenapa. Dia kenapa pasti udah bisa nebak.
Ya oke lah, Itulah Deadpool gitu mah. dulu. Yang benar sih jadi menarik MCU. Nah, ngomong soal MCU sih Bang, gimana nih Bang? Kan sekalian nih lah ya. Kan Oh kemarin baru ya, SDCC nih, San Diego Comic Con ya. Dan menurut gua Marvel ada as berita yang always cukup menarik lah. shocking sekali ya. Ya, selain adanya akhirnya ada apa? Fantastic Four, Ya, atau yang apa gue lagi? tunggu banget itu. Ya, Fantastic Four, terus ada Thunderbolts juga ya. Thunderbolts. Pasti Thunderbolts, lalu pasti yang kita juga udah nonton apa trailernya mungkin bukan kita ya, tapi gue udah nonton juga tuh trailernya si Captain America yang apa New World Order ya, New World Iya, Order. New World Order. Ya, itu juga ada. World Order menarik, tapi tiba-tiba dipanggil lah. Tiba-tiba, wah, serombongan ini. Ya. Pertama-tama kan orang kita tahu bertopeng. memang kan, ya kita kan tahu bahwa nanti memang akan ada 2 film Avengers kan, Avenger 5 sama 6. Dimana 5 dulu Kang Dynasty ya kalau nggak salah. Kang Dynasty, iya. Kang Dynasty. Cuma ya karena Jonathan Majors skandal, terus mungkin bingung juga. Nah, padahal gue gak ngerti sih kenapa gak tiba-tiba dia ganti orang aja. Mungkin ya udahlah, mungkin mereka sekalian ganti aja ceritanya. Terus jadinya kayaknya hilang aja kan ya. Iya, nggak tahu gue. Mungkin Nggak ya. mungkin lah ya. Atau mungkin tiba-tiba aja. Karena di film apa ya Bang ya? Di film Ant-Man kan yang tiba-tiba Kesedot. yang tiba-tiba ada banyak kengnya gitu. Terus masa tiba-tiba mereka hilang aja gitu kan nggak mungkin ya. Jadi aneh aja karena kan udah nungguin sebenarnya kan. Iya, makanya. Iya, ya mereka ke sisi tiba-tiba jadi Avenger 5 kan. Nah, Avenger Secret Wars tetap Secret Wars namanya. Tapi tiba-tiba dipanggil lah Anthony and Joe Russo lagi ya yang akan jadi. Iya, Russo kalau Russo Brother udah keluar sih oke lah. Ya, tapi kayaknya mereka memang sudah Avengers banget lah. Avengers banget lah. Kita bakal expect sesuatu yang keren pasti dari mereka. Gimana ya mereka ya, habis mereka bikin Endgame gitu untuk bisa apa namanya Bang ya, at least lebih dari Endgame tuh ini yang gue tertarik sih ya kan, karena kan Endgame tuh udah epicness menurutnya secara untuk ini lah ya. Lalu dia akan bikin yang namanya apa Bang, Doomsday. Gue nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Soalnya gini, banyak yang excited soal RDJ balik lagi ke MCU gitu. Iya, kita belum bahas nih di Avengers Doomsday tiba-tiba ada sosok ini kan mengenai Dr. Doom lah ya. Iya, kita tahu Dr. Doom yang sebenarnya tuh kan musuhnya Fantastic Four, jadi cukup menarik sih. Di sini ada Fantastic Four, tiba-tiba ada Dr. Doom. Nah kita nggak tahu ntar gimana akan dihubungkan ya Bang ya. Dan soalnya kayaknya kan di Fantastic Four ini kayaknya kalau dari, walaupun kita nggak lihat trailernya secara ini kan ada kan Bang apa cuplikan-cuplikan orang rekam gitu, kayaknya ada di 60s atau 70s gitu deh kalau nggak salah. Betul. Nah, cuma kayaknya di situ. nanti mereka ke masa depan atau mereka akan tiba-tiba ke sekarang nanti. Nah tiba-tiba nanti kita berhubung ke, nah kita tahu mungkin Dr. Doom, kita nggak tahu nih apakah akan muncul di situ atau enggak. Tapi kan di Avengers Doomsday musuh utamanya adalah Dr. Doom yang tiba-tiba diperankan oleh Pak RDJ, Robert. Iya, RDJ. Pak RDJ. Loh. Yang banyak yang excited, banyak yang bilang kalau ini adalah langkah desperate-nya Marvel. Iya, karena untuk naikin lagi emang bawa bintang lah. Ya sama lah kayak apa Bang? Ya sedikit nyenggol lah ya. WWE dikit-dikit The Rock balik lagi, ya kan? Kalau lo ngikutin WWE Bang. Sama aja Bang. Ini kayak butuh juga ya memang yang ikonnya MCU kan adalah RDJ, Chris siapa tadi? Semua Chris itu ikon sih. Ikon. Dan RDJ akhirnya dibawa gitu. Walaupun gue sebenarnya secara gue pribadi sebenarnya ini sih kurang setuju sih Bang. Maksudnya kenapa nggak lu nyari orang baru aja? Tapi benar mungkin secara strategi mereka butuh orang-orang lama ini gitu untuk ngangkat MCU lagi. Gue tahu ini mungkin memang langkah desperate-nya mereka, tapi mereka juga nggak blow on sih pasti, guys. Iya. Gitu. Mereka udah pasti mempertimbangkan ini masak-masak, mulai dari gimana cara masukin ke ceritanya, gimana cara menjelaskan kalau mukanya mirip sama Iron Man yang meninggal itu gitu kan, pasti kan. Iya, masa nggak kepikiran mau dikatain lagi sama sedunia. Betul. Dan nggak mungkin lah, kita udah pernah lihat multiverse gitu loh. Berarti kan bisa aja secara gamblang nggak semua Tony Stark adalah Iron Man. Itu juga benar. Betul. Gitu bisa ya. Jadi soalnya bisa kejadian kayak yang What If itu kan. Kayak misal yang gue keingetan banget itu yang T'Challa jadi Star-Lord. Ya. Karena dia karena yang keculik bukannya si Quill. Bukan Peter Quill, malah si T'Challa. Iya. Ya bisa aja. Iya bisa aja sih, siapa tahu di sini ternyata yang jadi
penguasa siapa? Dan- Latveria ya kalau nggak salah nama Dan kerajaannya. gue nggak tahu ya, Itu- mungkin bakal bikin itu jadi lebih sulit ke Avengers ya gitu, ngelawan seseorang yang mereka anggap Mukanya mirip, ya. seseorang dari masa lalunya mereka gitu. Itu kan oke juga loh menurut gue. Jadi Yang sosoknya mirip ya. Jadi ya, walaupun filmnya Ryan Reynolds yang ini tidak membuat gue excited akan apa Marvel ke depannya, Tapi berita ini, announcement ini iya, announcement ini bikin gue Iya. tertarik. Gue juga. Karena gini bang, karena gue juga jadi menarik. Nah kalau begitu, apakah nanti bisa aja muncul Iron Man, walaupun bukan Tony Stark ya, ataupun bukan RBJ, tapi kan bisa aja kan, nanti muncul Iron Man. Gitu. Tom Cruise. Namanya juga multi. Bisa jadi Tom Cruise, atau mungkin bisa jadi yang lebih lain lagi, kita nggak tahu ya. Dan juga kan kalau nggak salah katanya Chris Evans, aku nggak tahu nih apakah dia cuma talk buat jadi cameo di Deadpool atau dia mungkin akan kembali lagi, we never know. Yang Tapi- katanya bakal kedepannya Deadpool itu bisa kita lihat di itunya sih, yang katanya Thor nangisin di Deadpool Oh, iya, depannya iya. dia tuh. Katanya nanti Itu bakal kan ada- Deadpool and Thor katanya. Anjir. Katanya ya, gue nggak tahu. Kita nanti. Kita nggak tahu karena banyak in-store lah Iya. untuk MCU. Ini Kita tunggu nanti. pengumuman ini jujur gue excited banget ngelihatnya. Mana Iya, ada juga. di Kok gua juga bagian kaget terakhir sih. di bagian terakhir trailernya Fantastic Four tuh kalau nggak salah ada bayangan gede yang ngintip gitu kan, Galactus Nah, kah? of course itu adalah Galactus. Galactus Dan man. itu masuk akal karena kan Galactus kan adalah Celestial juga. Kita udah ngelihat berbagai Celestial dan saatnya dia muncul juga sih. Betul. Oke lah. Dan kayaknya mungkin Celestial ini menurut gua akan banyak dibahas sih bang, karena kan nanti kan di Captain America yang baru kan juga akan sedikit bahas si Tiamut ya, yang di gagal Iya. kelahirannya di Iya. Eternal. Nggak akhirnya Terus itu dia juga- diadres ya. Nah. Iya akhirnya ada sekian lama gitu dia di situ. Udah sekian lama anjir. Orang buminya Karena baru kita sadar. nanti, betul. Ada tangan gede banget. Ada kepala juga gede kan Ada. kepalanya gede juga kepala itu. Iya. Gitu. Dan gue nggak Nanti tahu kita- ya apa pala keluar Apa itu? keluar segitu tuh nggak bikin gempa bumi di belahan dunia lain gitu. Nggak usah Iya, dipikirkan, biarkan saja. Ya kita nikmatin aja nanti itu MCU gimana. Kita lihat habis ini. Iya. Berarti habis ini MCU fase 5 pertama apa ya bang ya? Oh ini ya si Captain America ya. Gue lupa deh. Oh, yang Avengers nggak ada ya? Hah? Yang Avengers Yang muda. apa? Oh yang Avengers belum kali bang. Mungkin masih. Oh iya yang Avengers. Kayaknya tuh dia masih mungkin masih digodok sih kayaknya sih. Semua karakternya udah keluar kan? Udah dong. Iya. Casey udah. Casey sudah. Siapa namanya? Si Amerika Chavez Kan ada- udah. Chavez, lalu si Hawkeye yang Haley Hawkeye Steinfeld itu udah. juga, lalu si itu Terus pasti Miss Miss Marvel, of course. udah. Ini ya yang kemungkinan si yang Patriots itu yang Patriots sih. Dia Pokoknya Patriot yang bener. Patriot bener. itu ya yang Bradley itu nanti. Lalu mungkin ntar anaknya, yang mungkin yang nanti muncul di Agatha Harkness tuh, yang anak yang Wiccan ya kalau nggak salah atau apa? Oh iya, Kalau nggak salah. Speed sama Wiccan. Iya, cuma Weekend. Nah terus kan kalau nggak salah tuh kemarin gue tuh baca di mana itu ada yang mungkin akan jadi si yang anaknya si bukan anaknya, yang Hulking. Kayaknya sih menurut gue Bukannya masih Hulk lagi yang sih udah? ini sih bang, masih lagi di belum itu kan Sakar kan, yang anaknya si Hulk. Oh iya, heeh. Ya kalau kemarin gue baca di mana di IG apa di mana tuh ada ini mungkin akan jadi Hulking lah. Jadi Hulking kan yang Avengers banget. Nanti sama Ya Weekend kita lihat kan aja dia. nanti lah. Kita lihat lagi ya makanya. Bukan harus kalau semuanya udah keluar kan harusnya udah ada itu film. Udah Iya, dikenalin iya. semua karakternya. Ya, benar. Ini kalau gue lihat bang, ini ternyata fase 5 itu ternyata udah dimulai dari Ant-Man kemarin. Jadi Ant-Man, terus GOTG 3, The Marvels, terus Deadpool, Wolverine, nanti Captain America sama Thunderbolt. Nah, gue nggak tahu kalau fase 6 tuh munculnya kapan. Cap America Menarik. sama Thunderbolt. Oh, kalau fase 6 tuh nanti mulainya Fantastic Four, Blade sih yang entah masih jadi atau enggak itu. Terus Avengers Doomsday dan Avengers Jadi dong, Doomsday masa sama- enggak? Soalnya kan dia kehilangan There will director. be one blade. Iya makanya langsung katanya si coba Deadpool Langsung dihem sama Deadpool. iya Nggak berani ngomong kali, dia takut dicakar. iya tadi terus yang nyebelin adalah gue nungguin asal creditsnya lagi Deadpool, Ternyata emang cuma bilang, enggak, gue nggak bikin Chris Evans mati ya, gitu kan. dia sendiri emang bener kali jalan aduh. Tapi enggak, gue puas kok nungguin after creditnya juga. Ya tapi betul itu lucu kayak ternyata